Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah memasuki malam keempat bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, istiqomah menjalankan perintah Allah di bulan yang maha suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita curahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang telah membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Hadirin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, mengapa kita berpuasa? Mengapa kita melaksanakan sholat? Mengapa kita naik haji dan juga berzakat? Jawaban atas pertanyaan ini kita bisa temukan di dalam Al-Quran dan sejumlah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jawabannya adalah dengan berpuasa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan dapat merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Dan masih banyak lagi jawaban atau penjelasan yang kita bisa temukan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, hakikat dan hikmah daripada ibadah yang kita laksanakan, baik itu sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah mahdoh yang lain, hanyalah Allah yang tahu hakikatnya. Jawaban yang kita dapatkan atau pengetahuan yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan, hanyalah sebagian kecil dari hikmah yang sesungguhnya mengapa kita diperintahkan untuk beribadah, mengapa kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Oleh karena itu, kita melaksanakannya dengan penuh ketundukan, dengan ketundukan total, dengan kepasrahan total, penyerahan diri yang absolut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakannya karena kita cinta kepada Allah, karena kita tunduk kepada Allah, karena kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi hanyalah Allah yang mengetahui hakikatnya mengapa kita berpuasa. Kalau kita melaksanakan puasa karena ingin merasakan laparnya orang-orang yang selama ini tidak merasakan atau selama ini lapar sepanjang tahun, kalau begitu orang miskin, orang fakir tidak perlu berpuasa, karena setiap hari mereka merasakan lapar. Oleh karena itu sekali lagi hanya Allah yang tahu hakikatnya
dan kita melaksanakannya dengan penuh ketundukan, dengan kepasrahan total, karena kita cinta kepada Allah, karena kita tunduk kepada Allah, karena kita melaksanakan perintah Allah sebagai hamba. Pada saat kita berpuasa, sesungguhnya kita sedang dalam proses menemukan atau mencari versi diri kita yang paling genuine. Kita sedang dalam proses menemukan versi diri kita yang paling otentik. Kita sedang dalam proses untuk menemukan fitrah diri kita. Kita terlahir dalam keadaan fitrah, kita terlahir dalam keadaan suci. Dalam proses perjalanan kita sepanjang tahun, dalam umur yang kita miliki sekarang, banyak sekali hal-hal yang telah kita lakukan. Di antaranya adalah menampilkan versi diri kita yang tidak sempurna. Mungkin kita sering melanggar, mungkin kita sering melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga versi diri kita yang paling otentik, fitrah kita, tertutupi oleh perbuatan yang kita laksanakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita berpuasa, kita sedang dalam proses pendakian spiritual. Kita sedang dalam proses membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, melakukan purifikasi spiritual, sehingga kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Kita menemukan versi terbaik diri kita. Kita menemukan versi diri kita yang paling genuine, yang paling otentik, yaitu diri kita sebagaimana pada saat kita lahir. Kita lahir dalam keadaan fitrah, kita lahir dalam keadaan suci. Itulah proses yang kita lakukan terus menerus di dalam bulan suci Ramadan ini, dengan harapan bahwa pada saat kita tuntas melaksanakan ibadah ini, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemukan versi diri terbaik kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang suci, yang fitrah, yang genuine dan otentik, menjadi hamba yang sesungguhnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh perbuatan atau amal perbuatan anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya. Puasa adalah bisnis antara Allah dengan hambanya. Puasa adalah bisnis antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah personal yang sangat pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah yang mengetahui apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Oleh karena itu, puasa adalah ibadah yang sangat pribadi, ibadah yang sangat personal, ibadah yang sangat pribadi antara kita dan Allah, bisnis antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, puasa adalah nutrisi jiwa, vitamin hati, hidangan langit. Puasa menurut seorang ulama besar, Jalaluddin Rumi, dalam karyanya yang sangat monumental, Masnawi, mengatakan bahwa puasa adalah hidangan langit yang Allah turunkan kepada kita, nutrisi jiwa dan vitamin rohani yang akan mengobati, yang akan menjadikan diri kita semakin sensitif, memiliki sensitivitas diri, memiliki dan mempertajam kepribadian kita, sensitivitas ilahi kita. Karena sesungguhnya di dalam diri kita ada unsur lahut, ada unsur nasut di dalamnya, ada unsur manusiawi, ada unsur lahut ketuhanan di dalam diri kita. Dengan berpuasa, kita sedang menikmati hidangan langit dari Allah Subhanahu wa taala.
agar diri kita semakin otentik, agar diri kita semakin suci, semakin bersih, sehingga kita bisa menangkap sinyal-sinyal ketuhanan, kita bisa menangkap pantulan-pantulan ilahi Rabbina, karena kita sedang dalam proses purifikasi spiritual. Hadirin sekalian yang berbahagia, sidang jemaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita berpuasa, seluruh panca indera kita berpuasa. Seorang hamba merasa sepenuhnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah tentang merasakan kehadiran Allah. Puasa adalah tentang kesadaran penuh kita, absolute awareness dari seorang hamba, bahwa seorang hamba sedang diawasi sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakter yang akan dibentuk oleh puasa adalah agar kita selalu sadar, agar kita selalu memahami, selalu merasakan bahwa Allah hadir bersama kita dimanapun kita berada. Ini salah satu karakteristik feature dari puasa itu yang ingin dibentuk oleh puasa itu, agar manusia selalu dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa adalah tentang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah tentang selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah tentang merasakan bahwa Allah Maha Hadir. Allah adalah sesuatu yang omnipresent, yang selalu memproteksi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, karena waktu yang sangat terbatas, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semoga puasa kita tahun ini mentransformasi diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih genuine, menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepadanya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifatullah fil ardh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.